Ya, nampaknya juga para pelaku pasar cenderung wait and see walaupun terjadi apresiasi begitu ya di indeks harga saham gabungan 0,57% di level 6976, tapi asing masih melego sejumlah saham. Apa saja sebenarnya yang menjadi sentimen atau yang menjadi perhatian dari pelaku pasar hari ini, Safira, kalau Anda lihat? Ya, Gip, kalau misalnya kita perhatikan tadi pagi sempat berada di zona hijau, lalu belum lama 48 menit setelah perdagangan gitu ya, belum genap 1 jam perdagangan ini IHSG harus ambles ke zona merah. Namun di perdagangan sesi 2 ini mulai naik dan tadi juga kita lihat ada tarikan hingga menguat 0,57% begitu ya. Kalau misalkan kita lihat investor memang khawatir Gip terhadap tindakan The Fed yang memang agresif untuk meredam inflasi begitu ya, akan membawa ekonomi Amerika Serikat ke jurang resesi. Apalagi kalau misalkan kita lihat nih rilis data ekonomi di Amerika Serikat ini telah dirilis pekan ini yang menunjukkan tanda-tanda perlambatan pertumbuhan ekonomi. Dan yang terbaru Gip, kita lihat data perumahan Amerika Serikat ini kian mempertebal kekhawatiran seputar resesi setelah sebelumnya ini ambles 14% per Mei atau lebih buruk dari ekspektasi ekonom dalam polling Dow Jones yang memperkirakan koreksi hanya 2,6% Gip. Dan kalau misalkan kita lihat nih, belum lagi bank sentral di seluruh dunia yang mengadopsi sikap agresif dari kebijakan moneternya. Yang terbaru kita lihat ada Bank Sentral Swiss dan Inggris yang juga menaikkan suku bunga acuan sehingga memang investor mempertanyakan apakah The Fed ini dapat melakukan soft launching begitu ya Gip, kalau misalkan kita lihat tanpa mendorong ekonomi Amerika Serikat ke jurang resesi. Iya, kalau kita lihat memang yang masih membayang-bayangi perhatian pelaku pasar adalah bagaimana kenaikan Fed Fund Rate yang sangat agresif 75 basis point dan agresivitas dari indeks harga agresivitas dari The Fed juga tentunya ini tercermin dari apa yang menjadi pernyataan dari Jerome Powell bahwa tidak akan sama sekali mengurangi agresivitasnya, tapi harus kembali lagi dikaji, apalagi untuk kondisi dalam negeri kita domestik, melihat bagaimana arah-arah keputusan Bank Sentral atau Bank Indonesia tentunya melihat bagaimana apakah mulai ahead the curve atau justru mungkin akan mempertimbangkan kebijakan makroprudensial sebagai salah satu langkah untuk tetap bertahan begitu di tengah banyaknya uncertainty secara global ya, Safira. Ya, kita lihat Gip, The Fed juga telah menaikkan kisaran target untuk suku bunga acuan ini kan menjadi 1,5 hingga 1,75% begitu ya. Namun perkiraan yang dirilis pekan lalu yang tadi kita baca sebelumnya kemungkinan akan naik jadi 3,4% pada Desember dan 3,8% pada akhir tahun depan. Dan proyeksi ini benar-benar jauh lebih tinggi daripada yang disebutkan pada Maret sebesar 1,9% dan 2,8%. Iya, kalau kita lihat memang ada berbagai macam pertimbangan termasuk diantaranya adalah inflasi ya, Safira, kalau kita lihat sehingga menjadi baseline dari The Fed untuk menaikkan suku bunga acuan mereka ya. Ya, memang pertimbangan The Fed ada yang agresif begitu ya, menaikkan suku bunga memang untuk menekan laju inflasi. Tapi memang kan kalau kita lihat efek samping inflasi ini kan ekonomi jadi melambat begitu ya, sehingga memang menyebabkan pertumbuhan yang negatif apalagi kalau dalam 2 kuartal beruntun. Dan kalau kita lihat begitu ya Gip, ekonomi Amerika Serikat sekarang kan masih terkendali tapi memang melambat. Dan dikatakan juga oleh Presiden Federal Reserve Bank of Cleveland, si Loretta Messer ini yang mengatakan bahwa emang resiko resesi di Amerika Serikat ini cukup tinggi dan emang cukup terlihat dan memperingatkan nih kayak emang butuh beberapa tahun untuk mengembalikan inflasi sesuai target 2%, cuman memang lama sekali dan emang butuh waktu gitu. Betul sekali, membalikan inflasi kembali ke angka 2% ini menjadi sebuah PR bagi pemerintah, utamanya mungkin Bank Sentral, apalagi ketika melihat bagaimana stabilisasi kebijakan moneter juga akan terus diikuti oleh berbagai macam bank sentral di dunia begitu, termasuk diantaranya adalah Inggris dan juga beberapa bank sentral lainnya yang mulai menaikkan suku bunga acuan. Tapi base-nya Bank Indonesia harus tetap cukup juga berhati-hati karena beberapa pelaku pasar juga mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh The Fed ini terlalu terburu-buru dan juga terlalu agresif tentunya ya. Iya, padahal semester ini Gip FYI nih, ini salah satu mengambil suara untuk menetapkan kebijakan FOMC yang sebenarnya tidak memprediksi adanya resesi begitu ya, namun mengakui bahwa emang keterlambatan Bank Sentral untuk mengontrol suku bunga acuan akan membahayakan perekonomian. Jadi serba salah gitu ya Gip, karena atau nggak bisa dibilang keburu-buru juga nih Bank Sentral. Menurut Anda gimana? Agak ini ya sebenarnya agak kayak Raisa gitu, serba salah sebenarnya ya kalau kita lihat. Nah, karena memang sebenarnya dalam melihat begitu ya untuk menaikkan suku bunga acuan atau tidak, kalau kita berkaca pada tahun 2013 misalnya ketika terjadi resesi atau misalnya terjadi juga kondisi perekonomian yang kurang baik atau di 2008 juga, ini Bank Sentral Amerika Serikat tidak terlalu terburu-buru menaikkan suku bunga acuannya. Bahkan kalau saya tidak salah melihatnya adalah 2-3 tahun begitu baru Bank Sentral Amerika Serikat mulai menaikkan suku bunga acuannya. Hal ini tentunya dilakukan begitu ya untuk tentunya tidak terburu-buru agar tentunya tidak diikuti juga atau tidak memiliki efek domino yang begitu besar terhadap sejumlah kebijakan bank sentral lainnya, termasuk diantaranya
Bank Indonesia ini sangat-sangat berpengaruh. Apalagi kalau kita lihat tentunya adalah nilai tukar rupiah yang sangat jeblok dan juga anjlok. Bagaimana tuh Safira? Ya kalau misalnya kita lihat Gip, kalau misalkan melihat pelaku pasar ini tampaknya memang baru mencerna kenaikan suku bunga yang agresif oleh The Fed tentunya ya, dan kekhawatiran tentang resesi Amerika Serikat begitu ya, dan The Fed dan kekhawatiran di mana pengetatan suplai dolar oleh The Fed ini kan tentunya memang melemahkan mata uang lainnya begitu ya. Nah hal ini memang tercermin dari pergerakan rupiah yang memang melemah 5 hari beruntun. Dan kalau misalkan kita lihat gitu ya, sudah menembus 14.800 gitu. Bahkan tadi pagi juga sempat berada di 14.831 pada jam 10, sekitar jam setengah 11-an. Dan kalau misalkan kita lihat sejauh ini Bank Indonesia memang enggan menaikkan suku bunga gitu ya, karena emang dengan suku bunga rendah ini BI bisa menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Nah, dari di satu sisi lain memang rupiah kita terus melemah. Dan kalau misalkan kalau kita lihat gitu ya, dengan suku bunga yang sama, seandainya inflasi di Amerika Serikat mulai melandai, ini memang maka pasar finansial dalam negeri ini akan tertekan, sehingga memang ada resiko terjadi capital outflow yang besar begitu. Memang kalau kita lihat bukan cuma kali ini saja, tapi capital outflow itu sudah terjadi, termasuk diantaranya adalah para foreign ini sudah mulai keluar dari pasar SBN kita, karena kalau kita melihat dengan kenaikan suku bunga acuan dari Bank Sentral Amerika Serikat akan mengerek juga imbal hasil dari yield US Treasury, yang dimana notabene juga dana-dana asing yang selama ini tersebar di emerging market begitu ya, akan kembali ke kampung halaman mereka masing-masing, karena memang suku bunga atau yield US Treasury ini cenderung lebih menarik begitu menurut pertimbangan dari pelaku pasar atau tentunya para investor begitu kalau kita lihat. Karena kalau kita lihat juga dengan kenaikan yield US Treasury ini juga sangat berpengaruh juga terhadap bagaimana sejumlah kepemilikan obligasi di dalam negeri, dan ini juga sangat mempengaruhi tentunya baseline dari apa yang menjadi kebijakan dari Bank Indonesia. Karena kalau kita lihat, sebenarnya fundamental ekonomi Indonesia itu sebenarnya seperti apa, sehingga ini yang menentukan apakah Bank Indonesia akan menaikkan suku bunga acuan atau tetap dengan arah kebijakan makroprudensial. Ya Gip, bisa dikatakan memang Indonesia ini memiliki fundamental ekonomi yang cukup bagus begitu ya, ditopang oleh komoditas yang memang melimpah, dan tren harga yang terus melonjak dinilai cukup resisten menghadapi gejolak, dan inflasi di Indonesia juga relatif stabil sebenarnya dengan potensi di kisaran 2 hingga 4% pada 2022, dan cadangan devisa rakyat Indonesia, Republik Indonesia begitu ya, juga masih tinggi nih di level 135,6 miliar dolar Amerika Serikat, atau memang setara dengan 6,8 impor ataupun 6,6 bulan impor plus pembayaran utang luar negeri pemerintah. Yang artinya memang bantalan rupiah kita sebenarnya masih kuat untuk mengamankan nilai rupiah begitu ya. Secara cadangan devisa masih kuat untuk mempertahankan bagaimana kondisi global yang tidak pasti begitu, dan juga di satu sisi sebenarnya inflasi ini bisa dikatakan sebagai blessing and disguise juga, keuntungan juga bagi kita, karena kenaikan harga energi utamanya komoditas-komoditas yang sangat dibutuhkan oleh global, batu bara dan juga CPO, karena kita sebagai negara pengekspor yang paling besar juga ini mendapatkan sebuah keuntungan. Nah di sini sebenarnya kuncinya juga pemerintah harus betul-betul mulai mengatur bagaimana pendapatan negaranya dialokasikan terhadap subsidi-subsidi yang tepat guna dan tepat sasaran, termasuk diantaranya subsidi energi dan juga bahan makanan, agar tentunya roda perekonomian tetap berputar dan konsumsi domestik tetap berjalan tentunya, Safira. Iya betul sekali Gip, tapi ada yang lebih menarik nih, ini saham-saham yang menarik perhatian saya. Kalau misalkan kita lihat Goto juga berbalik arah nih. Kalau misalkan tadi kita lihat Coba Goto, saya cek dulu ya. Kita lihat terakhir saya lihat dia terkoreksi hampir melebihi 4% begitu ya. Nah sekarang malah berbalik arah di zona hijau begitu ya. Sekarang dia di 370 dengan penguatan 1,09% Gip. Coba kita lihat. Karena kalau kita lihat sebenarnya penguatan Goto ini sudah terjadi sejak 1 bulan terakhir. Dan kalau kita lihat level 370 ini merupakan level-level support juga yang pernah disentuh secara teknikal sebenarnya. Kalau kita lihat Gojek Tokopedia ini pernah juga menyentuh harga 370-an itu di sekitar bulan Mei dan juga bulan April atau pada bulan lalu. Nah, kali ini ketika memang rentangnya bergerak di 370, ini adalah level-level support memang yang sedang diuji oleh Gojek Tokopedia, karena level resisten dari Gojek Tokopedia berada di level 440-an. Nah, ini nanti akan menjadi sebuah, ya bisa dikatakan juga apakah titik balik memang Goto akan melakukan reversal atau terjadi reversal secara candle-nya, atau justru malah terjadi downtrend, dan mungkin level-level yang harus dijaga juga oleh Gojek Tokopedia ketika memang tidak berhasil menembus atau tidak berhasil mempertahankan level 370 akan ya masuk ke level support selanjutnya 339, dan yang bisa dilihat juga ada level 299 ya, Safira.
Ya, dan kita lihat kalau misalkan terjadi koreksi begitu ya, sempat terjadi koreksi pada GoTo, memang sebenarnya kalau misalkan diakumulasikan ini dalam sepekan terakhir mencatatkan koreksi sebesar 10,31%. Namun kalau misalkan kita lihat net buy-nya juga GoTo sebesar 60,39, dan memang kalau dalam 1 bulan terakhir GoTo ini masih memang terapresiasi lebih dari 23%. Jadi memang masih ada kepercayaan di pasar gitu ya terhadap saham GoTo sendiri. Iya, apalagi market cap dari GoTo ini terbesar ketiga dan juga bisa dikatakan ini ya Mempengaruhi harganya pergerakan IHSG juga sangat-sangat mempengaruhi pergerakan IHSG, dan GoTo itu kalau kita lihat reversalnya di level 182, dan akhirnya selama 1 bulan terakhir ini Gojek Tokopedia itu sudah 100% gitu melejitnya. Ini mungkin juga masih menjadi salah satu pertimbangan pelaku pasar bahwa saham ini masih cukup liquid untuk ditransaksikan dalam jangka menengah dan juga jangka pendek tentunya.